itu percaya diri. Jadi anggota DPRD itu kadang ya banyak orang yang ingin bicara retorika aja di depan, ya kan, tetapi tidak turun ke bawah. Percaya diri dalam menyampaikan visi misi kita dulu. Itu modal pertama. Jualannya itu berarti. Jualan itu dulu. Kalau kita bicara tentang finansial, seberapa besarkah finansial itu? Di usia saya mana ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Badu Tamam dalam program Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat. Di edisi spesial kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Banten. Beliau adalah Bapak Natuah Nanggolan SIKOM. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kabar sehat? Sehat. Siap, mantap. Pak, iya. Saya panggil apa nih? Abang Natuah apa Abang Nanggolan? Biasanya apa populernya? Bang Ucok. Bang Ucok, mantap. Karena karakter Batak ya Bang ya? Tuh. Siap. Nah, sedikit singkat tentang profil Bang Ucok ini. Bang Ucok sekarang menjabat anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Betul. Yang membidangi termasuk Dinas Kelautan, Dinas Pertanian, apalagi Bang? Industri. Dinas Industri. Dan satu lagi peternakan juga. Peternakan, oke. Ini konsen ke aktivitas harian memang ngurusin laut, ngurusin pertanian. Semua diurusin. Semua diurusin gitu ya Bang. Oke, Abang ini memang populer terakhir di Dewan pada tahun 2019 begitu Bang, sebagai anggota Dewan ya. Dapil 3. Ini kalau saya jabarkan, ini melingkupi Belaraja, Jayanti, Tiga Rasa, Jambe, Cisoka, Solear, Cikupa, Curug, Panongan, Pagedangan, Cisauk, Legok, dan Kelapa II begitu. Dan suara cukup banyak Bang, 14.000. Orang Lumayan. Batak 14.000 Bang. Luar biasa Bang. Dan mungkin pemirsa juga perlu tahu, Abang ini ternyata sangat muda Bang. Iya. Kelahiran tahun 1987. Jadi kalau kita deskripsikan tahun ini Abang usianya 35 tahun. Genap 35 tahun. Iya, cukup berani Bang. Cukup muda. Masuk ke Dewan. Selain muda berani juga. Ya mungkin ada masanya mungkin. Ada masanya, siap. Oke, sedikit singkat. Nih sebelum kita ngobrol, kita ngopi dulu Siap. Bang ya. Biar enak. Ayo. Wah, Abang senang kopi pahit berarti ya? awalnya harus pahit dulu, baru manis. Baru manis. Waduh, ini Abang cerita curhat hidup ini kayaknya. Gitu. Siap. Filosofi hidup. Bang Ucok, boleh Ya. singkat cerita sedikit Bang. Abang tentu pasti mengalami menjadi kader partai dulu. Betul. Iya kan, Abang di Partai Hanura ini bukan partai besar hitungannya, tapi Betul. memang eksistensi masih ada seperti Hanura. Ya. Ya, sejak kapan Bang masuk Hanura? Ya, sebelum masuk partai saya akan buka sedikit histori saya. Jadi saya sebelumnya itu sudah aktif di organisasi, beberapa organisasi di kemahasiswaan. Oke. Lalu juga bergabung kepada teman-teman di aktivis juga di lingkungan. Juga saya sebagai pemuda yang salah satu pemuda gereja yang aktif. Oke. Nah, lalu ya aktif juga di beberapa elemen kemasyarakatan. Nah, lalu ada keinginan saya di 2017 itu saya coba untuk masuk partai. Karena 2017 itu saya kebetulan juga ada orang tua angkat saya, salah satu juga tokoh ini kebetulan, cuma saya tidak sebutkan. Bapak angkat saya ini memang sudah sering ya diskusi tentang politik dan juga tentang masa depan anak muda ke depannya. Nah, dengan adanya komunikasi yang baik dan saya juga memang ya menyukai politik ya, tentunya karena memang sudah lahir di Tangerang, akhirnya saya terjunlah di Partai Hanura.
pada tahun 2017 dan berupaya ya bekerjalah ya membesarkan partai dan ditawarkan untuk jadi caleg seperti itu di 2019. Oke, jadi perjalanan karir walaupun singkat sebenarnya di Kepartai, betul. kader sebagai 2 tahun di kader Hanura mencalonkan diri, Langsung Tuhan berkehendak ternyata nasibnya bagus. nasibnya begitu. bagus. Alhamdulillah. Moncer juga. Moncer. Tapi saya yakin nggak segampang itulah. Boleh cerita sedikit abang? Ya. Sulitnya apa sih bang? Betul. Sulitnya jadi dewan atau sulitnya mau jadi dewan? Sulitnya ketika mau jadi dewan. Ya. Sebenarnya untuk jadi seorang anggota DPRD itu gampang sulit. Ya. Yang pertama kita harus tahu Oke. kita ini mau jadi anggota dewan dari mana. Oke. Kalau saya dulu di 2019 itu saya mempelajari dapil saya di Banten 3 yang dimana waktu itu 13 kecamatan dan ada 121 desa. Oke. Nah, pemilihnya sekitar kalau tidak salah ya, itu hampir 600.000 jiwa. Nah, kalau kita tidak mempelajari apa yang akan kita lakukan dan untuk siapa dan bekerja untuk apa, itu sangat mustahil. Karena kita harus tahu dan sadar betul bahwa menjadi anggota DPRD ini bukan hanya dari rumah kita aja. Oke. Karena kita yang mewakili dapil 3 dan mewakili partai. Dari 13 kecamatan kita harus juga punya jaringan, itu yang utama. Lalu konsisten dalam berkomunikasi itu. Karena untuk menggapai 14.000, mohon maaf, 14.000 kalau saya salah nanti diralat, 14.000 suara saya, itu bukan hal mudah. Betul. Di mana pemilih-pemilih kita ini dari berbagai macam pemikiran, dari berbagai macam budaya yang berbeda, ataupun mohon maaf yang beda keyakinan. Oke. Artinya jika kita dipilih berarti ada persamaan konsep bahwa saya mewakili untuk nantinya ke depan menyuarakan suara rakyat tadi. Iya. Seperti itu. Oke, harus menitipkan kepercayaan lagi. Nah, ketika kita sudah mempelajari, mengukur diri kita, berhitung diri kita, juga kita yang terakhir, bagaimana masyarakat itu percaya kepada kita. Inilah yang jadi persoalan dinamika nanti. Karena bisa saja namanya pemilih kan, pasti di depan dia akan katakan, oh iya saya akan milih. Tertaunya di TPS berbeda. Nah, jadi, ini penting juga betul. Nah itu. Jadi memang harus kita jaga dan komunikasi yang baik. Tentunya begitu. Iya. Oke. Kalau kita gambarkan betul nggak gampang Pak, nggak mudah. Pak, Abang ceritakan tadi effortnya betul banyak, energi harus dikuras. Nah, di usia Abang 35 tahun, mungkin kalau kita balik 2019, berarti sudah berjalan hampir 4 tahun ya begitu ya? 3 tahun. 3 tahun. Berarti usia Abang waktu itu sekitar 32 tahun. Cukup muda Pak. Betul. Nggak mungkin kalau Abang hanya mengandalkan energi saja. Oh iya. Pasti banyak faktor begitu Bang. Betul. Cukup berani kah? Apa aja modal Abang? Nggak mungkin itu saja. So, boleh cerita dong. Biar mungkin pengalaman bisa bantu TV juga ingin tahu karir Abang seperti apa. Jadi yang pertama itu PD dulu. PD dulu? Iya. Itu adalah modal yang paling utama, PD. Selanjutnya? PD itu percaya diri. Jadi jadi anggota DPRD itu kadang ya banyak orang yang ingin bicara retorika aja di depan, ya kan, tetapi tidak turun ke bawah. Percaya diri dalam menyampaikan visi misi kita dulu. Nah, itu modal pertama. Jualannya itu berarti? Jualan itu dulu. Kalau kita bicara tentang finansial, seberapa besarkah finansial itu? Di usia saya mana ada kira-kira finansial yang sebesar itu? Betul. Karena saya sebelum
jadi anggota DPRD itu saya hanya karyawan biasa, Bang. Bantu-bantu orang, marketing, sales, ya kan. Nah, tapi karena dengan saya pede, masih banyaknya orang yang sayang sama kita dan masih banyaknya orang yang peduli sama kita dengan kebaikan kita yang masa lampau. Artinya kalau masa sekarang kita menanam, ya nanti akan kita tuai. Seperti itu. Itu yang pertama, pede. Kedua, konsistensi. Ya. Konsistensi artinya bagaimana orang itu, orang kalau kita belajar untuk mengingat, itu nggak bisa satu kali, Bang. Oke. Ya. Artinya kita mempelajari secara teknis matematikanya. Berapa sih jumlah target suara kita? Di manakah tempatnya? Pastikah dia memilih kita? Ini pertanyaan-pertanyaan nantinya, ya kan? Nah, jadi konsistensi itulah yang saya rasa menjadi ilmu dasar kita untuk menang di Pileg 2002, Tapi 2011. Terbesit bahwa iya kemungkinan antara menang dan kalah kan Betul. mata uang berbalik. Itu sama aja. Dulu sempat kepikiran juga kalau kalah akan seperti apa kira-kira. Oh iya. Kalau saya sih kebetulan tipe orang yang saya rasa berserah diri ya. Tapi berserah diri tapi berhitung. Oke. Karena politik itu bagaimana kita berhitung. Kalau kita menang bagaimana, kalau kita kalah bagaimana. Jadi skema itu sudah dipahami dulu. Sudah dipahami. Tapi abang yakin waktu dulu 2019 sudah optimis bakal lolos begitu? Ya, Karena hitung-hitungan tadi. ada hitung-hitungannya. Tentu sudah belajar dong sama orang. Jadi politik ini nggak gampang, butuh guru ya bang ya? Butuh guru, Oh gitu. butuh mentor yang Siap. pas. Oke, sekarang abang boleh cerita nggak? Kenapa Komisi 2? Ini kan capek Iya. abang ngurusin kelautan, ngurusin pertanian, hal-hal yang normatif lah, kegiatan orang seperti biasa umumnya gitu loh. Ya, sebenarnya saya waktu dilantik itu di Komisi 3 di bidang perpajakan. Nah, jadi sudah hampir 2,5 tahun saya di Komisi 3. Saya dirotasilah ke Komisi 2. Komisi 2. Nah, karena saya agak sangat memikirkan bahwa kan kebetulan saya di Kabupaten Tangerang. Oke. Bahwa di Kabupaten Tangerang ini masih banyak juga petani-petani. Oke. Lalu banyak juga peternak kayak ikan. Lalu di daerah industri juga. Oke. Nah, disinilah saya tertarik bahwa di Komisi 2 ini salah satu cara untuk saya bekerja dan mengabdi. Karena kami ini hanya 5 tahun bekerja, SK-nya cuma 5 tahun. Kalau kemarin di pendapatan saya bekerja sudah maksimal, kenapa tidak saya mencoba dunia yang baru? Seperti itu, host. Oke. Mantap nih. Kalau kita flashback, baik lagi ya, abang banyak banget pengalaman. Pernah juga di media, begitu bang ya? Betul. Pernah juga berbisnis, bahkan juga pernah juga tambal ban begitu ya. Kita nggak apa-apa dong kalau cerita manis terus semua orang Ya, yang dengarnya baik-baik betul. saja. Iya, Bang. iya, oke. Abang cerita singkat bang, pengalaman biar ternyata ya nggak tahu mungkin generasi yang nanti akan menjadi anggota dewan juga harus berpikir nggak mesti kesempatan itu didapatkan sama orang kaya saja atau orang mampu saja Betul. secara finansial. Gitu. Betul. Abang cerita sedikit, benar bang pengalaman itu? Betul. Nanti saya coba ceritakan sedikit. Nah, jadi apa yang dikatakan host ini memang betul juga. Iya. Memang tadi saya sudah sempat ceritakan bahwa dasarnya saya ini sebelum jadi sales, saya ini dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Oke. Ayah saya itu Pak Nenggolan. Jadi dia ini dulu pekerjaannya itu tambal ban dan saya juga Ini mengalami. sekarang ini fakta kan bang? Fakta. Oke. Itu fakta. Itu ada sejarahnya, nanti boleh lihat di Jayanti dulu. Boleh tanya di Kecamatan Jayanti itu si Ucok itu memang dikenalnya tambal ban. Itu. Stigmanya, mohon maaf. Iya. Karena ya zaman dulu ya orang Batak itu pekerjaannya kalau nggak jadi supir, nambal ban, jual koran. Zaman itu. Karena papa dulu sempat juga jadi supir atau kenek itulah di Jakarta, terus coba-coba untuk buka bengkel kecil-kecilan. Nah,
dapatlah di Kecamatan Jayanti. Nah, setelah berhitung mungkin dia bukalah mandiri, buka bengkel kecil-kecilan. Dan yang terpenting, orang tua saya itu mengajarkan bagaimana kita hidup di bumi orang. Karena apa? Karena di mana kaki berpijak, di situ langit dijunjung. Dan selalu papa dan keluarga besar saya itu sangat welcome sekali. Dan banyak juga peninggalan kepada masyarakat di Jayanti yang dikenang, karena itu menjadi sebuah kenangan ya. Artinya bahwa kami ini hidup dan saya lahir pun di sana. Oke, tadi perjalanan karir orang tua abang gitu kan, itu mungkin yang memotivasi abang Motivasi, kita ya. untuk seperti itu ya. Salah satunya mungkin itu seperti itu. Nah, banyak faktor tentu yang mendorong abang untuk naik di provinsi. Nah, ini kan abang lulusan ilmu komunikasi. Betul. Mungkin rekanan banyak juga yang berada di profesi, bukan hanya di anggota dewan gitu. Betul. Kok ketertarikan politik itu sangat kuat gitu? Ya. Apa sih bang? Ini host bisa aja ya. Jadi sebenarnya saya dari keluarga besar itu dari Sumut ya. Kebetulan kampung kakek saya itu di Umbahas, Umbang Hasunduta. Apa korelasi? Kabupaten Umbang Hasunduta. Oke. Kakek saya dari papa dan mama dari sana. Oke. Kebetulan kakek saya itu juga seorang kepala desa di sana. Oke, orang tua Dari ada- bapak. dari bapak. Dan ibu pun sama kepala desa juga. Oke. Jadi Jadi memang berkiprah di itu sudah pernah. nah, memang ya bisa dikatakan saya sudah keturunan Oke. dari kepala desa. Dan yang lebih kuatnya ketika saya hidup di Kecamatan Jayanti itu banyak hal-hal yang saya pelajari. Dinamika kehidupan masyarakatnya, lalu potensi. Kenapa? Ada gap, ada kesenjangan di situ. Bisa dikatakan bukan kesenjangan ya. Kalau kesenjangan itu berarti bisa dikatakan adanya penolakan, ya kan? Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Bahwa kalau saya dengan keluarga besar saya itu sudah selesai masalah dinamika budaya dan agama, sudah selesai. Tetapi bagaimana saya sebagai putra kecamatan yang lahir di Kecamatan Jayanti ini yang ikut membantu masyarakat di sana. Karena kalau saya kan sudah lahir di sana, hari-hari saya sudah ditanam di sana, sampai anak saya pun. Jadi walaupun darah asli Batak, tapi kelahiran Sudah lahir. di Tangerang berarti. Ya, tepatnya di Jayanti. Di Jayanti. Oke, berarti kalau kita pahami, abang sudah tahu dong karakter wilayah Sudah di tahu. Kabupaten Tangerang gitu ya. Seperti itu. Oke, ini saya geser lagi bertanya nih, abang kan punya darah Batak nih. Betul. Walaupun di Banten khususnya Kabupaten Tangerang ini urban banyak gitu dan multicultural, Betul. abang berani menggebrak suara abang dengan cukup lumayan. Betul. Apa sih yang abang jual di sana sehingga selain orang Batak memilih abang gitu? Itu boleh juga ya, ya kan begitu kan? Nah, sebenarnya yang tadi saya udah sampaikan tadi, sebenarnya jaringan itu yang utama dan konsistensi. Karena apa? Saya sekolah misalnya di salah satu mereknya saya sebutkan ya, Host. SDN Cikande 2. Oke. Saya punya alumni berapa? Lalu jaringan sekolah, jaringan keluarga besar, dan adik dan abang saya Oke. Jaringan itu diperluas, dipelihara terus berarti ya? dipelihara. Oke, persoalannya gini. Ini saya perhatikan, walaupun abang lahir di Kabupaten Tangerang nih, kok karakter Bataknya masih nempel aja gitu bang ya? Hah? Cinta terhadap tanah air. Ya, dibilang bagaimanapun saya tetap orang Batak. Tapi kalau disuruh memilih mana yang abang lebih dan lebih ya, Host, ini jangan dipelintir loh. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu itu subjektif nanti. ini saya buka sedikit bahwa dulu sempat itu saking saya cinta dengan Tangerang. Pas kebetulan waktu tahun 2004 apa 2003 itu ya.
Jadi Persita Tangerang Oh, tanding lawan PSMS. oke. SMS Medan. PSMS Medan. Nah, abang milih apa nih ceritanya? Ya Persita dong. Gimana ceritanya? Oh gitu. Iya kan? Walaupun orang Medan. Nah, gitu. iya. Oke. Saya sudah katakan, saya sudah selesai dengan itu. Saya hanya dikatakan marganya saja. Oke. Tapi darah saya itu sudah darah Tangerang. Oke. Ibu saya sudah pertama kali melahirkan saya di Tangerang. Jadi cinta lah dengan Tangerang ini berarti. Sampai mati pun saya akan di Tangerang. Luar biasa. Karena apa? Itu adalah salah satu komitmen saya dengan beserta keluarga. Dengan dari itu saja, dari pertandingan bola yang dinamikanya saya rasa luar pasti biasa waktu itu ya. Konflik luar biasa. Konfliknya. Malah ikut tawuran saya dulu. Ini orang nakal juga berarti ya? Iya. Artinya saya nggak suka kalau Kabupaten Tangerang itu Iya. diremehkan. Iya. Karena bagaimanapun saya akan katakan kepada keturunan saya, cucu-cucu saya, bahwa kamu adalah keturunan Kabupaten Tangerang. Bukan lagi. Oke, kalau saya tanya nih, abang kan juga cinta dengan Kabupaten Tangerang. Betul. Apa sih yang kurang Pak di Tangerang? Abang tentu sebagai wakil rakyat banyak dong menyerap aspirasi di lapangan nih. Betul. Baik infrastruktur, sosial, ekonomi, ya. Ya. Apa sih bang biasanya bang? Yang paling krusial, yang paling fundamental yang abang rasakan? Di Kabupaten Tangerang sebenarnya sudah kompleks ya sebenarnya. Saya rasa dari segi manapun memang sudah bagus. Cuman Oke. terkadang ya selalu persoalan-persoalan pekerjaan ya. Itu yang lapangan pekerjaan Lapangan ini pekerjaan, oke. yang selalu menjadi PR bupati kita. Ketika serap aspirasi, sering ada pertanyaan begitu. Dari beberapa rese saya, sosper ataupun yang lain-lain, kunjungan saya ke masyarakat di masa sekarang ini, di masa-masa setelah pandemi, kebanyakan pekerjaan dan pemasukan. Pemasukannya apa nih? Contohnya banyak orang yang tadinya sudah berusaha bangkrut. Oke. Nah, artinya memang bupati hari ini bekerja keras. Bagaimana? Ya kalau menurut data saya sih hampir 4 juta orang ya. 4 juta orang ini bisa perputaran ekonomi di keluarga mereka atau individu mereka itu tercukupi. Oke. Karena ada ribuan mungkin perusahaan di Kabupaten Tangerang ini yang bisa menjadikan mereka bekerja tanpa harus contohnya ya cari keluar daerah. Oke. Gitu. Jadi Tangerang ini istimewa ya. Sudah bandaranya di Kabupaten Tangerang Oke. dan Penjaga ibu kota. penjaga ibu kota juga. Jadi kalau saya punya tagline buat Tangerang, Kabupaten Tangerang ini istimewa. Istimewa untuk Indonesia. Jadi kalau abang katakan bahwa Kabupaten Tangerang sebenarnya bisa tergantung kebijakan pemerintahnya saja. Betul. Jadi memang belum fokus saja mungkin ya. Belum fokus saja ini bupati kita untuk mungkin melebarkan sayap dari contohnya beberapa UMKM-nya ditingkatkan lagi. Oke. Karena semua tercatat ya kan di catatan sipil ya kan KTP-nya segala macam. Tinggal kita lihat aja survei aja. Oke. Apa pekerjaannya, kegiatan sehari-harinya. Mohon maaf, semenjak pandemi banyak bantuan tidak pengaruh juga berarti secara Betul. signifikan. Oke, Jadi- itu masuk catatan abang ketika ada serap aspirasi. Ya, ada. Salah satunya itu. Dan abang memberikan solusi. Jadi ada beberapa mungkin ya nggak semuanya juga saya bantu juga ya karena memang kapasitas saya memang nggak terlalu besar juga dalam memberikan bantuan baik dari pribadi saya ya semampu kita untuk mendukung masyarakat ini supaya tidak stuck di situ. Oke. Gitu. Jadi harus move on dari masa-masa yang sebelumnya. Jadi sampai saat ini masih jadi kegilasan abang berarti ya Ya, di dapil abang sendiri ya. betul. Itu saja. Karena apa? Ya masyarakat sekarang kalau sudah terpenuhi kebutuhan sandang pangannya, itu akan seutuhnya mereka akan lebih semangat kehidupan mereka. Ya bagaimana orang bisa berpikir positif ya kalau perut belum kenyang kan itu. Oke. Artinya ini PR untuk pemimpin ke depan bahwa
pekerjaan-pekerjaan warga Kabupaten Tangerang, ya kan, baik usahanya, baik pekerjaannya, itu harus lebih dilihat lagi. Karena apa? Pembangunan saya rasa sih sudah oke. Ada beberapa mungkin mungkin hanya beberapa persen saja, tapi yang lain sudah menyeluruh. Program-program yang lain juga sudah, saya rasa sudah bagus. Tetapi itu saja, yang paling utama adalah pekerjaan. Pekerjaan ya. Walaupun katakanlah misalkan Kabupaten Tangerang 1000 kota industri. Nah itu permasalahan. Ternyata polemik di belakang itu kompleks ya Pak ya? Betul. Karena masih banyak saja yang itu tadi saya bilang mungkin yang bukan berKTP kabupaten ya, yang bekerja di sini. Jadi PR utama untuk bupati kita adalah banggalah jadi warga Kabupaten Tangerang. Seperti abang ya, Bang. Nah itu. Orang Medan ya bang, di Kabupaten Tangerang begitu. Persoalan apa lagi sih bang? Biasanya kalau infrastruktur aman semua ya bang? Ya, selain dari pekerjaan ada salah satu juga ya. Apa tuh? Terkait mungkin ini agak ini juga ya, memang pendidikan. Pendidikan apa tuh? Jadi kayak fasilitas sekolah yang mungkin pendidikan. Nah, Oke. Dari ruang kelasnya contohnya kapasitasnya 45 standar ya. Nah ini banyak sekali sekolah yang belum. Ini kewenangan provinsi apa kewenangan kabupaten? Yang di SMA-nya. SD, oh berarti provinsi dong? Berarti. Ya. Oke. SMP-nya pun Sama saya rasa juga. hampir sama tapi nggak terlalu ini ya signifikan ya. Karena kalau di SMA ini memang Kenapa? Abang menyoroti disparitas antara swasta atau negeri atau gimana? gini, di SMA negeri ini kebanyakan kalau masyarakat kita banyak yang lebih cinta ke sekolah negeri karena dalam tanda kutip pembayarannya atau beasiswanya lebih murah. Sedangkan di swasta ini masih dianggap masyarakat ini besar jangkauan pembiayaannya. Oleh karena itu saya berharap kepada pemimpin kita nanti ke depan di 2024 tentunya sekolah SMA fasilitas ruangannya kita tambah, nambahan kelas aja lah bangunannya. Kenapa? Bahwa biasanya dari SD, SMP, SMA, masa SMA lah yang paling diingat dalam kehidupan anak muda. Dan itu menjadi pengingat dia ketika dia nanti sudah dewasa di umur 18 tahun ke atas. Itu host. Jadi ini menjadi pantauan saya, mudah-mudahan juga ya walaupun kewenangannya ada di provinsi, bupati juga ya ikut serta membantu dalam permasalahan Tapi konteks. sejauh penanganan itu abang sering koordinasi dong dengan pembinaan daerah. Betul. Iya kan, karena ini aspirasi harus disampaikan begitu ya. Betul. Walaupun eksekusinya adalah di eksekutif begitu. Betul. Oke. Jadi memang ada beberapa saya kemarin sempat sampaikan juga ke pimpinan bahwa SMA kita ini sudah harus dibantu lagi karena kasihan juga anak-anak sekolah yang satu ruangan mungkin ya bangkunya mungkin ya memenuhi tapi ruangannya terlalu penuh. Bangkunya ada, ruangannya yang nggak ada. Kalau bangku kan bisa beli, kalau ruang harus bikin. Kalau persoalan-persoalan itu abang kapasitas di provinsi apa belum kuat gitu? Kebetulan saya kan di Komisi 2, jadi itu di Komisi 5. Tidak membidangi. Ya, mungkin ya semua anggota DPRD itu sama. Kami disumpah sama. Cuman membidangi, mewakili dari beberapa dan itu dipilih oleh fraksi dan partainya. Dan memang persoalan-persoalan yang tadi itu fundamental itu memang Betul. fakta di lapangan ya, yang terjadi. Betul. Ini banyak sekali. Terjadi. Oke. Apakah ini pergerakan abang untuk naik ke tingkat nasional gitu? Karena ini Sumbar bang banyak mencerita seperti itu. Ya, ya. Iya. Memang Satu periode bang cukup. saya rasa sih cukup di satu periode di Banten karena saya juga punya target politik ya kan di 2024 ya mudah-mudahan saya dapat dipilih di Senayan nanti. Masih loyal dengan Hanura. Hanura is the best. Saya rasa saya lahir jadi politikus di Hanura dan saya cinta dengan Hanura. Thanks lah dengan Hanura. Betul. Apalagi Pak Ketum saya. Iya. Karena abang ini kan juga satu kursi di provinsi Ya. Banten di Hanura. Ini
Iya, bukan isapan jempol lah. Ini luar biasa ya, Bang ya. Lahir dari Batak, lahir dari walaupun di Tangerang tapi asli orang Batak. Betul. Pluralisme, Betul. multicultural di sini. Betul. Iya kan? Tapi kamu bisa menggebrak itu sebagai anggota Dewan Provinsi Banten. Betul, Mas. Iya. Oh, ada lagi Bang, mau diceritakan Bang? Apa nanti kita bahas lagi di season berikutnya? Siap. Karena waktu sudah habis ya Bang ya. Oke, Ini siap. banyak mesti ceritakan. Siap. Abang Mertua Nanggolan Esikom, ya anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Terima kasih. Ya Bang ya. Bos. Mohon maaf ini kalau kurang lebihnya kita bercerita. Ya, saya akan pamit dulu Bang. Oke, terima kasih. Simak terus Ngopi Hangat, ngobrol informasi terhangat di episode season berikutnya. Saya Baru Tama mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Bang. Ayo.